Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan ini akan kembali melanjutkan kisah dari Widanu yang masih bertempur sengit di lembah Mangkara. Oke, bagaimana keseruan kisahnya? Siapkan posisi yang nyaman dan mari kita simak ceritanya. Setelah salah satu bayangannya melesat ke arah atas menyusul warna rupa, Widanu bersama dua wujud bayangannya yang lain langsung masuk ke pusat wilayah lembah Mangkara. Tanpa sedikitpun rasa ragu, ketiga wujud identik itu menembus kabut energi yang semakin menebal. Getaran tanah di bawah kaki mereka berubah menjadi lebih berat, seolah wilayah itu benar-benar dijaga oleh kekuatan utama lembah Mangkara. Tidak lama kemudian, ketiganya berhenti hampir bersamaan, karena di hadapan mereka telah berdiri sosok makhluk yang bertubuh sangat tinggi, kulitnya hitam legam seperti batu yang baru keluar dari perut bumi. Dua tanduk besar melengkung di kepalanya menyerupai banteng raksasa. Daun telinganya runcing, bergerak halus menangkap setiap getaran di sekitarnya. Empat lengannya terbuka lebar, yang masing-masing memegang dua pedang besar dan dua tameng tebal yang dipenuhi ukiran-ukiran kuno. Di belakang sosok itu, puluhan makhluk dari bangsa Andaka berdiri berbaris. Wujud mereka menyerupai manusia bertubuh kekar dengan kepala banteng. Nafas mereka terdengar berat, sementara kaki-kaki mereka menghentak tanah lembah dengan irama yang menekan. Ketika Widanu melangkah satu langkah ke depan, seluruh pasukan Andaka serempak mengangkat senjata mereka. "Angin apa yang membawamu ke tempat ini, Kisanak?" Tanya sosok makhluk dengan keempat lengan yang sangat kekar itu. Ketiga Widanu hanya terdiam sambil terus memperhatikan keadaan di sekitar, serta musuh-musuh yang telah siap untuk pertempuran jarak dekat. "Astaga, maafkan aku Gandarwa. Aku sama sekali tidak menyadari wujud sempurnamu ini," ujar sosok makhluk itu lagi. "Jadi kau ingin menyelamatkan dua putri kerajaanmu itu, ha?" Tanyanya dengan senyum mengejek. Karena tidak juga mendapat jawaban apapun dari ketiga Widanu, sosok penjaga utama lembah Mangkara itu langsung melesat dengan mengayunkan salah satu pedangnya ke tanah. Hentakan itu memicu gelombang energi yang menyebar ke seluruh barisan Andaka, membangkitkan aura tempur mereka secara bersamaan. Namun Widanu tidak mundur. Rajah merah di tubuhnya menyala lebih terang. Energi Raja Bali mengalir menyatu dengan Pancawara, membentuk tekanan kekuatan yang membuat kabut di sekitar mereka terbelah. Tanpa aba-aba, puluhan Andaka langsung menyerbu. Mereka bergerak dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Setiap lompatan mereka membuat tanah retak, sementara tameng-tameng besar menghantam udara untuk membuka jalur serangan. Widanu mengangkat tangannya. Ajian Karangwana langsung membentuk lapisan pelindung di sekeliling tubuh ketiga wujudnya. Gelombang serangan pertama dari bangsa Andaka menghantam lapisan energi itu dengan dentuman berat. Getaran benturan membuat tanah di bawah kaki Widanu tertekan beberapa jengkal, namun pertahanan itu tidak runtuh. Salah satu wujud Widanu bergerak lebih dulu. Dia melesat ke sisi kanan barisan Andaka dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya berputar sambil melepaskan tebasan energi Raja Bali dari kedua lengannya. Gelombang merah itu menghantam tiga Andaka sekaligus, memaksa mereka terpental dan menghantam dinding batu lembah. Wujud kedua tidak kalah cepat, dia menghentak kaki ke tanah, lalu menerjang lurus ke tengah barisan musuh. Tameng besar milik salah satu Andaka mencoba menahan serangannya, namun Widanu memutar tubuhnya, menekan tameng itu dengan dorongan energi Pancawara hingga retak, sebelum menghantamkan siku ke dada makhluk tersebut hingga roboh.
Sementara Widanu Utama langsung menghadapi penjaga inti. Makhluk bertanduk itu bergerak lebih cepat dibandingkan pasukan lainnya. 4 lengannya bergerak bersamaan, 2 pedang berayun dari arah atas, sementara 2 tameng menghantam dari sisi berlawanan, menciptakan serangan berlapis yang hampir menutup seluruh ruang gerak. Widanu merendahkan tubuhnya, ajian Kalamaruta kembali dilepaskan. Tubuhnya bergerak seperti hembusan angin yang pecah menjadi beberapa arah. Tebasan pedang pertama hanya mengenai bayangan gerakannya, sementara Widanu sudah berpindah ke sisi lain, lalu menghantamkan telapak tangannya ke salah satu tameng makhluk itu. Benturan energi pun meledak di antara mereka. Makhluk Andaka bertubuh hitam legam itu terdorong 1 langkah mundur. Tanah di bawah kakinya retak, namun dia tidak roboh. 4 lengannya kembali bergerak, kali ini lebih cepat dan lebih berat. Pedang-pedang itu berputar menciptakan pusaran tebasan yang memaksa Widanu melompat mundur beberapa langkah. Di sisi lain, 2 wujud Widanu terus menahan serangan puluhan Andaka. Gerakan mereka saling melengkapi, setiap Andaka yang mencoba menyerang dari belakang langsung dipukul mundur oleh tebasan energi Raja Bali atau hantaman fisik yang diperkuat dengan energi Pancawara. Namun kekuatan bangsa Andaka tidak mudah runtuh. Beberapa di antara mereka mulai bergerak berkelompok, membentuk formasi pertahanan dengan tameng-tameng besar yang disusun berlapis. Dari balik formasi itu, tanduk-tanduk mereka mulai memancarkan cahaya gelap yang perlahan membentuk gelombang tekanan menuju kedua bayangan Widanu. Sementara itu, wujud Widanu Utama kembali melesat maju. Dia mengangkat kedua tangannya bersamaan, yang dengan cepat membuat energi Raja Bali memancar lebih kuat, membentuk lapisan tekanan yang bertabrakan langsung dengan gelombang kekuatan makhluk bertubuh hitam legam itu. Benturan 2 energi besar menciptakan ledakan yang mengguncang dinding lembah. Lawan Widanu meraung keras, keempat lengannya menancapkan pedang dan tamengnya ke tanah, memicu aliran energi dari dalam lembah Mangkara yang menjalar melalui tubuhnya. Kulit hitamnya memancarkan retakan cahaya merah gelap, menandakan bahwa dia mulai mengarahkan kekuatan penuh sebagai benteng terakhir menuju pusat lembah. Widanu berdiri tegak di hadapannya, raja di tubuhnya menyala hingga menutupi sebagian wajahnya. Tekanan energi di sekelilingnya semakin berat, membuat udara di sekitar medan pertempuran bergetar tanpa suara. Di belakangnya, 2 wujud bayangannya berhasil memecah sebagian barisan Andaka, membuka jalur menuju wilayah yang lebih dalam. Namun puluhan makhluk banteng itu masih berdiri, bersiap menghalangi setiap langkah yang mencoba menembus pertahanan lembah Mangkara. Di bagian lain lembah Mangkara, Wanarupa yang masih berwujud kelelawar hitam raksasa membentangkan sayap lebarnya, mengembang di atas pusaran pertempuran yang masih bergolak. Getaran energi dari Widanu yang bertarung di pusat lembah sempat dia rasakan. Lalu, isyarat halus dari ikatan batin mereka sampai dengan jelas. Tanpa ragu, Wanarupa langsung memutar arah. Tubuh kelelawarnya menukik tajam, menembus lapisan kabut energi lembah. Sayapnya mengepak kuat, meninggalkan pusaran angin yang memecah asap pertempuran di bawahnya. Dalam hitungan detik, dia sudah mendekati wilayah tempat Ki Joko Murti dan Mbah Barno memimpin pasukan utama. Dari atas, pemandangan pertempuran terlihat semakin sengit. Puluhan makhluk bangsa Taksaka telah mengepung barisan Gandarwa. Wujud mereka menyerupai manusia bertubuh ular dengan sisik tebal berkilau gelap yang memantulkan cahaya pertempuran. Tubuh mereka bergerak melingkar, menyelinap di sela-sela pasukan Gandarwa seperti aliran air yang sulit ditahan. Ki Joko Murti yang telah berubah menjadi makhluk berbadan tinggi besar dengan bulu hitam lebat terus menerjang barisan Taksaka. Cakar-cakarnya berulang kali mencabik sisik-sisik tebal para siluman ular, sementara taring panjangnya menghancurkan pertahanan musuh yang mencoba menyerangnya dari jarak dekat. Di sisi lain, Mbah Barno bergerak lebih terukur. Energi yang keluar dari tubuhnya membentuk lingkaran pertahanan yang melindungi pasukan inti Gandarwa.
Namun jumlah taksaka yang terus bermunculan dari jalur-jalur sempit membuat tekanan pertempuran semakin berat. Wanarupa menukik semakin rendah, dia membuka mulutnya bersiap melepaskan kabut racun hitam yang kini menjadi senjata utamanya. Energi racun itu sudah mulai berkumpul di rongga tubuhnya, namun ketika pandangannya menelusuri medan tempur, dia melihat barisan Gandarwa yang bertarung bercampur dengan taksaka. Jika kabut itu dia lepaskan, tidak hanya siluman ular yang akan terkena dampaknya, tapi bangsa Gandarwa pun akan terluka. Wanarupa menahan serangannya. Tubuh kelelawarnya melayang beberapa saat di udara, sementara pasukan taksaka terus menekan dari berbagai arah. Beberapa di antara mereka bahkan mulai melompat tinggi mencoba meraih tubuh kelelawar Wanarupa. Namun, dia kembali melesat tinggi sambil menarik nafas panjang. Tubuh Wanarupa pun bergetar di atas lalu perlahan menyusut di tengah udara pertempuran. Sayap hitam besar itu memudar, digantikan aliran energi gelap yang berputar mengelilingi tubuhnya. Getaran kekuatan yang muncul jauh lebih berat dibanding wujud sebelumnya. Dalam satu hentakan energi, Wanarupa kembali berubah wujud. Kini dia berdiri di tengah pusaran pertempuran dalam wujud Sudiro ketika bertriwikrama dengan Tirtabagya. Tubuhnya tegap seperti manusia sempurna, namun kulitnya dipenuhi sisik merah kehitaman yang memantulkan cahaya pertempuran seperti logam hidup. Dua tanduk panjangnya melengkung di kepala, memancarkan tekanan energi yang dalam dan tua. Begitu wujud itu terbentuk sempurna, medan tempur di sekitarnya seakan berhenti sejenak. Para siluman taksaka yang sedang melingkari pasukan Gandarwa langsung menoleh bersamaan. Mata mereka menyipit, tubuh mereka menegang. Naluri gaib yang tertanam di dalam darah mereka merespon kehadiran sosok yang berdiri di hadapan mereka itu. Beberapa siluman ular mundur satu langkah tanpa sadar. Desis panjang terdengar dari barisan mereka, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai reaksi naluriah terhadap kehadiran wujud yang mereka kenali sebagai bentuk tertinggi dari garis kekuatan bangsa mereka. Wanarupa yang kini membawa wujud Triwikrama Tirtabagya melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah lembah bergetar ringan. Energi yang keluar dari tubuhnya menyebar seperti tekanan tak terlihat yang menekan gerakan para taksaka. Namun, jumlah siluman ular yang terus berdatangan dari celah-celah batu mangkara tidak memberi ruang untuk keraguan yang terlalu lama. Beberapa makhluk yang berada di barisan belakang mulai merendahkan tubuh mereka. Sisik-sisik di leher mengembang menandakan mereka sedang mengumpulkan racun gaib tingkat tinggi. Dalam satu gerakan serempak, puluhan taksaka melesat maju. Wanarupa mengangkat tangannya, cakar-cakar energi gelap terbentuk mengikuti gerakan lengannya. Ketika serangan pertama taksaka mencapai jarak tempur, Wanarupa berputar setengah lingkaran dengan cakar energinya yang menyapu udara, menghantam tubuh para siluman ular dengan tekanan kekuatan yang tidak hanya merobek sisik mereka, tapi juga menghancurkan aliran energi di dalam tubuh. Beberapa taksaka terlempar jauh, tubuh mereka menghantam dinding lembah dengan dentuman keras. Serangan berikutnya datang dari sisi bawah. Dua siluman ular meluncur di tanah mencoba menggigit kaki Wanarupa. Dia menghentakkan tumitnya ke tanah, yang menciptakan gelombang energi merah kehitaman yang menyebar dari titik pijakannya, memaksa kedua taksaka terpental sebelum sempat mendekat. Di belakangnya, Mbah Barno memanfaatkan celah yang terbuka. Lingkaran energi perlindungan yang dia jaga diperluas untuk mendorong pasukan Gandarwa bergerak maju beberapa langkah. Ki Joko Murti pun kembali menerjang dengan cakar-cakar hitamnya mencabik barisan taksaka yang mulai kehilangan formasi akibat tekanan dari kekuatan besar yang kini berdiri di medan tempur. Namun dari balik celah di sisi lembah, gerakan-gerakan panjang terlihat merayap keluar. Sisik-sisik taksaka lebih besar dan lebih gelap mulai muncul dari jalur tersembunyi. Desis mereka lebih dalam. Aura racun yang mereka bawa juga jauh lebih berat dibanding pasukan sebelumnya. Wanarupa berdiri tegap di garis depan, tanduk panjang di kepalanya memancarkan kilatan energi yang semakin kuat. Sorot matanya menelusuri gerakan para siluman ular yang terus bermunculan, menandakan bahwa pertempuran di jalur itu belum mendekati akhir.
Di belakangnya, pasukan Gandarwa kembali merapatkan barisan, bersiap menghadapi gelombang serangan berikutnya yang jauh lebih berbahaya. Getaran di medan pertempuran yang sebelumnya dipenuhi dentuman benturan energi tiba-tiba berubah. Tanah lembah Mangkara yang sejak tadi retak dan berguncang perlahan mengeras seolah ada tekanan besar yang menahan seluruh pergerakan di sekitarnya. Udara menjadi lebih berat, aliran racun gaib yang sebelumnya liar di sekitar pasukan Taksaka mendadak tertata rapi, membentuk arus energi yang berputar menuju satu titik di belakang barisan mereka. Wanarupa merasakan perubahan itu lebih dulu, sorot matanya mengarah lurus ke celah batu besar tempat energi itu berkumpul. Di belakangnya Ki Joko Murti menghentikan terjangannya. Sementara Mbah Barno memperkecil lingkaran perlindungan pasukan Gandarwa dan bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dari balik bayangan batu lembah, cahaya putih pucat mulai terlihat. Perlahan, sosok makhluk siluman ular putih muncul di antara barisan bangsa Taksaka. Tubuhnya panjang dan ramping, sisiknya berkilau seperti lapisan kristal yang memantulkan cahaya pertempuran. Matanya berwarna keperakan, memancarkan sorot dingin yang menekan. Begitu makhluk itu menampakkan diri sepenuhnya, seluruh bangsa Taksaka serempak menundukkan kepala. Pertempuran yang sebelumnya berkobar langsung terhenti. Para siluman ular mundur dengan tertib, menarik diri dari garis depan dan membentuk barisan melingkar di belakang sosok ular putih tersebut. Desis mereka terdengar serempak menyerupai nyanyian yang menyambut kedatangan pemimpin tertinggi mereka. Tekanan energi di dalam lembah semakin terasa. Makhluk ular putih itu bergerak maju perlahan, tubuh panjangnya melingkar lalu mulai memancarkan cahaya energi yang semakin terang. Sisik-sisik putih di tubuhnya bergetar halus, lalu satu persatu berubah bentuk. Tubuh ular itu menyusut, dan dari dalam pusaran energi putih yang berputar kuat, wujudnya berubah menjadi sosok manusia. Namun perubahan itu tidak menghilangkan asal kekuatannya. Tubuhnya kini tegap dengan lapisan sisik putih yang menutupi sebagian besar kulitnya. Dua tanduk panjangnya melengkung dari kepala, hampir menyerupai tanduk yang dimiliki Wanarupa dalam wujud Triwikrama Sudiro. Di punggungnya sepasang sayap besar terbentang perlahan. Sayap itu menyerupai sayap naga dengan lapisan selaput tipis yang dipenuhi urat-urat energi berwarna perak pucat. Ketika sayap itu bergerak, aliran racun gaib yang memenuhi lembah seperti mengikuti irama kepakan tersebut. Makhluk itu berdiri tenang di garis depan barisan Taksaka. Akhirnya kita dapat bertemu kembali, saudaraku, ujar sosok makhluk pemimpin bangsa Taksaka. Apakah kau tidak lagi mengenaliku, Tirtabagya? Imbuhnya lagi dengan sorot mata tajam yang menatap langsung ke arah Wanarupa. Wanarupa hanya terdiam karena dia memang tidak mengenali sosok yang ada di hadapannya itu. Pasukan Gandarwa yang berdiri di belakangnya merasakan tekanan yang membuat nafas mereka terasa berat. Beberapa punggawa harus memperkuat aliran energi dalam tubuh mereka hanya untuk tetap berdiri tegak. Ki Joko Murti menggeser posisi sedikit ke samping. Naluri tempurnya membaca ancaman besar yang kini berdiri di hadapan mereka. Mbah Barno mempertebal lingkaran energi perlindungan, memastikan pasukan Gandarwa tidak langsung terdorong mundur oleh tekanan aura makhluk tersebut. Baiklah, Tirtabagya, mungkin aku perlu memperbaiki ingatanmu, ujar sosok ular putih bertubuh manusia yang memiliki sayap itu. Senyap sesaat yang menekan seluruh medan pertempuran pecah begitu sosok ular putih itu mengangkat kedua tangannya. Energi racun berwarna hijau pekat mulai berkumpul di telapak tangannya, lalu berputar membentuk pusaran yang memancarkan desis panjang menyerupai suara ribuan ular yang saling beradu taring. Namun, sebelum energi itu sempat dilepaskan sepenuhnya, tubuh Wanarupa tiba-tiba bergetar hebat. Dalam satu hentakan tenaga, sosok Triwikrama Sudiro itu melesat meninggalkan tanah lembah Mangkara. Tubuhnya menembus kabut racun yang menggantung di udara, menciptakan jalur kosong di antara lapisan energi beracun yang selama ini menyelimuti wilayah Taksaka.
Gerakannya begitu cepat hingga meninggalkan bayangan merah gelap yang terpecah-pecah di udara. Sosok pemimpin bangsa Taksaka itu hanya tersenyum tipis. Kedua sayapnya mengepak kuat, memecah tekanan udara di sekitarnya. Dalam satu dorongan tenaga, dia langsung melesat mengejar Wanarupa. Kedua tangannya bergerak bersamaan, lalu melepaskan gumpalan-gumpalan energi hijau yang meluncur seperti meteor beracun. Setiap gumpalan energi itu memecah udara, meninggalkan jejak racun yang membakar kabut di sekitarnya. Begitu menyentuh dinding lembah, ledakan racun langsung memecahkan batu dan mencairkan akar-akar pohon gaib yang menggantung pada dinding Mangkara. Di udara yang dipenuhi kabut pekat, tubuh Wanarupa bergerak lincah seperti bayangan hidup. Dia berputar, menyilang, lalu menukik tajam, menghindari satu demi satu serangan energi racun yang mengejarnya. Beberapa gumpalan energi melintas sangat dekat dari tubuhnya, namun setiap kali itu juga Wanarupa selalu berhasil memecah jalur dengan memutar aliran energi di sekeliling tubuhnya. Kabut Mangkara mulai menelan wujudnya, dan begitu tubuh Wanarupa sepenuhnya tertutup kabut tebal, getaran energi dari tubuhnya seketika berubah. Tekanan aura Triwikrama perlahan menyusut, digantikan gelombang energi gelap yang bergerak liar seperti makhluk hidup yang baru terbangun. Dalam pusaran kabut itu, tubuh Wanarupa kembali berubah. Sisik merah gelap yang menutupi tubuhnya bergeser dan menghitam, lalu melebur menjadi lapisan bulu hitam pekat. Tanduk panjangnya menghilang berganti dengan kepala ramping yang bertaring tajam. Dalam sekejap, sosok Triwikrama Tirtabagya telah berubah menjadi makhluk kelelawar raksasa yang berwarna hitam legam. Dua sayap lebarnya terbentang menutup sebagian besar kabut lembah di sekitarnya. Mata merah gelapnya menyala di balik lapisan kabut, memantulkan cahaya kehijauan dari racun gaib yang berterbangan di udara. Pemimpin ular putih yang melesat di belakangnya mempersempit jarak dan bersiap untuk melepaskan gelombang serangan berikutnya. Namun, ketika dia hendak mengangkat tangannya, kabut di hadapannya tiba-tiba berputar hebat. Sosok kelelawar hitam itu menukik tajam dari dalam kabut, membuka rahangnya lebar-lebar, dan dari mulutnya semburan racun gaib berwarna hitam kehijauan meluncur deras seperti badai cair yang hidup. Racun itu bukan sekedar cairan energi. Di dalamnya terkandung getaran kekuatan yang memecah aliran racun alami Mangkara. Semburan itu membelah kabut lembah, menciptakan jalur kehancuran yang memanjang lurus ke arah sosok ular putih itu. Pada saat yang sama, kedua sayap kelelawar itu mengepak dengan kekuatan penuh. Hentakan sayapnya menciptakan gelombang tekanan udara bercampur energi gelap yang mendorong semburan racun menjadi lebih cepat dan lebih mematikan. Pusaran energi hitam itu membentuk gelembung raksasa yang berputar di udara, menelan segala sesuatu yang berada di jalurnya. Pemimpin ular putih segera menyilangkan kedua lengannya di depan tubuhnya. Sisik putihnya berkilau terang membentuk lapisan pelindung yang memancarkan cahaya perak. Semburan racun Wanarupa menghantam pertahanan itu dengan dentuman keras. Ledakan energi memecah kabut Mangkara menjadi gelombang yang menyapu udara di sekeliling lembah. Racun hitam dan racun hijau saling bertabrakan, menciptakan hujan energi yang jatuh seperti serpihan cahaya beracun ke dasar lembah. Tubuh ular putih terdorong mundur beberapa langkah di udara. Sayapnya mengepak kuat untuk menahan keseimbangan, sementara lapisan sisik di lengannya terlihat retak halus akibat tekanan serangan. Di dalam kabut yang kembali menutup medan pertempuran, Wanarupa terus berputar cepat, memanfaatkan arus racunnya sebagai jalur pergerakannya. Sementara itu, di bawah mereka, pasukan Gandharwa dan bangsa Taksaka kembali terjebak dalam ketegangan baru. Hujan serpihan racun dari butiran dua kekuatan besar itu memaksa kedua pasukan memperkuat pertahanan masing-masing. Ki Joko Murti mengangkat kedua tangannya, memotong beberapa serpihan energi yang jatuh mendekati barisan Gandharwa. Mbah Barno memperluas lingkaran perlindungan, menahan hujan racun yang berusaha menembus pertahanan pasukan mereka. Di langit lembah Mangkara, dua sosok penguasa perubahan wujud itu kini bergerak saling mengitari, memanfaatkan kabut racun sebagai medan tempur yang terus berubah.
Pertempuran mereka tidak lagi sekedar benturan tenaga, melainkan adu kendali atas racun gaib yang menjadi kekuatan mereka. Dan di tengah pusaran kabut beracun yang semakin liar, sorot mata merah dari wujud kelelawar warna rupa terus mengawasi pergerakan pemimpin ular putih, menunggu celah untuk melancarkan serangan yang jauh lebih mematikan. Di sisi lain lembah Mangkara, tubuh Widanu bergerak lebih cepat dari getaran udara yang mengelilinginya. Setiap langkahnya menekan tanah Mangkara hingga retak memanjang. Sementara pancaran energi Raja Bali yang menyatu dengan Pancawara membentuk gelombang tekanan yang terus menghantam pertahanan makhluk hitam legam di hadapannya. Widanu mulai dapat membaca aliran energi lawannya. Setiap retakan cahaya merah gelap yang muncul di kulit makhluk bertanduk itu menjadi petunjuk jalur kekuatan yang mengalir dari inti energinya. Dalam satu gerakan berputar, Widanu menghantam sisi bahu kanan makhluk itu dengan telapak tangannya yang dilapisi energi Raja Bali, yang membuat raja di tubuhnya merah menyala. Benturan itu menimbulkan suara pecahan keras yang membuat aliran energi dari salah satu lengan itu langsung terputus. Pedang yang digenggam makhluk andaka itu terlepas dan tertancap jauh ke dinding lembah. Sementara tubuh besarnya terdorong mundur, menyeret tanah bebatuan, hingga membentuk parit panjang. Makhluk itu meraung, mencoba memulihkan keseimbangannya. Dua lengannya yang lain mengayunkan tameng secara bersamaan, menciptakan pusaran energi hitam yang berusaha menelan tubuh Widanu. Namun Widanu sudah membaca arah gerakan itu. Dia merunduk rendah, menyelinap di bawah pusaran energi, lalu memutar tubuhnya. Lututnya menghantam bagian perut makhluk raksasa itu dengan ledakan tenaga yang memecah lapisan sisi keras di permukaannya. Retakan cahaya merah gelap di tubuh makhluk itu semakin melebar, memperlihatkan inti energi yang berdenyut liar di dalamnya. Widanu tidak memberikan kesempatan lawannya untuk bangkit. Dia melompat tinggi, lalu menukik lurus. Kedua tangannya menghantam dada makhluk itu secara bersamaan. Rajah di tubuhnya memancar terang, menyalurkan gelombang energi Raja Bali langsung ke titik vital yang menjadi pusat kekuatan pemimpin andaka tersebut. Dentuman keras menggema di seluruh jantung lembah. Tubuh makhluk hitam legam itu terseret mundur puluhan langkah. Keempat lengannya gemetar hebat. Pedang terakhir yang masih digenggamnya jatuh dan pecah menjadi serpihan energi gelap sebelum menyentuh tanah. Cahaya merah yang sebelumnya mengalir melalui retakan di kulitnya kini berubah tidak terkendali. Energi Mangkara yang menopang tubuhnya mulai tercerabut, membuat posturnya goyah seperti pilar yang kehilangan fondasinya. Widanu melangkah maju perlahan. Aura di sekelilingnya semakin menekan. Rajah merah yang menutupi tubuhnya berdenyut mengikuti irama detak jantungnya. Dia mengangkat kedua tangannya, memusatkan seluruh aliran energi yang tersisa untuk satu serangan pamungkas yang mampu memutus hubungan makhluk itu dengan inti kekuatan Mangkara. Udara di sekitar Widanu mulai bergetar hebat. Namun, tepat ketika energi di kedua tangannya mencapai puncaknya, tubuh Widanu tiba-tiba tersentak keras. Hubungan batin yang mengikat dirinya dengan tiga wujud bayangannya bergetar hebat. Dalam sepersekian detik, gelombang rasa hancur yang tajam menyambar kesadarannya. Salah satu bayangannya yang bertempur di langit Mangkara lenyap dan pecah oleh benturan kekuatan sosok naga yang entah datang untuk tujuan apa. Aliran energi jagat papat yang sebelumnya tenang kini langsung pincang. Rajah di tubuh Widanu bergetar tidak beraturan. Serangan pamungkas yang telah terkumpul di kedua tangannya pecah menjadi percikan energi liar yang menyapu tanah di sekelilingnya, meninggalkan kawah retak yang berasap hitam. Makhluk andaka yang sudah hampir roboh itu tersungkur dengan satu lutut yang menancap ke tanah. Tubuhnya gemetar, namun masih tertahan, terikat oleh sisa energi murninya yang berusaha mempertahankan eksistensinya. Widanu berdiri terpaku sesaat. Naluri tempurnya membaca ancaman yang jauh lebih besar dari arah langit lembah. Kehancuran salah satu bayangannya bukan sekedar kehilangan tenaga,
melainkan pertanda bahwa keseimbangan pertempuran di lapisan atas Mangkara mulai runtuh. Tanpa menoleh lagi kepada lawannya yang telah melemah, Widanu langsung memutar tubuhnya. Dalam satu hentakan tenaga, dia melesat meninggalkan medan pertempuran. Tanah di bawah kakinya pecah akibat dorongan energi yang meledak dari tubuhnya. Tubuhnya meluncur menembus barisan makhluk andaka yang tersisa, menciptakan gelombang tekanan yang memaksa mereka tersingkir dari jalurnya. Dua bayangan Widanu yang masih bertahan segera merasakan perubahan arah energi dari tuannya. Salah satu dari bayangan Widanu langsung melesat ke arah sosok makhluk pemimpin bangsa Andaka untuk menuntaskan serangan yang tertunda. Sementara bayangan yang lainnya tetap pada posisinya dan mulai memecah pertahanan musuh dengan kekuatan yang semakin membesar. Sementara itu, tubuh Widanu yang asli telah melesat menembus kabut di lembah Mangkara, menuju langit lembah tempat gelombang pertempuran dari bangsa naga yang mulai mengguncang keseimbangan seluruh wilayah gaib tersebut. Energi Raja Bali di tubuhnya kembali membesar, menyala lebih liar dari sebelumnya, seolah merespon ancaman yang telah menghancurkan salah satu bagian dari jiwanya sendiri. Sementara itu, pertempuran Wanarupa dengan sosok pemimpin bangsa Taksaka telah mencapai tahap akhir. Racun gaib yang terus dilepaskan Wanarupa merambat seperti kabut hidup yang memiliki kehendaknya sendiri, menempel pada setiap lapisan energi yang melindungi tubuh manusia bersisik ular putih itu. Kabut hitam keunguan tidak sekedar melukai permukaan tubuhnya, melainkan merusak jalur aliran tenaga yang selama ini menjaga wujud dan kesaktiannya. Sayap di punggung pemimpin Taksaka itu masih mengepak kuat, namun setiap kepakannya kini terasa berat. Percikan energi hijau yang sebelumnya menyala tajam di sekeliling tubuhnya mulai redup. Sisik putih yang menutupi tubuhnya perlahan kehilangan kilau dan berubah kusam dengan garis-garis retakan energi yang menjalar dari dada hingga kedua lengannya. Wanarupa dalam wujud kelelawar hitamnya terus berputar di udara, menciptakan pusaran racun yang menutup jalur pelarian lawannya. Kepakan sayapnya memecah kabut Mangkara membuat racun gaib itu semakin pekat dan menekan ruang gerak pemimpin Taksaka tersebut. Makhluk ular putih itu mencoba melawan. Dia mengangkat kedua tangannya memanggil sisa kekuatan dari inti energi Taksaka yang masih tertanam di dalam tubuhnya. Gelombang cahaya hijau terang memancar keluar, mencoba menepis kabut racun yang mengikat pergerakannya. Namun setiap kali energi itu dilepaskan, racun gaib Wanarupa justru merambat lebih dalam, menggerogoti pusat tenaga yang menjadi sumber kekuatannya. Dua sayapnya bergetar keras sebelum akhirnya menurun perlahan. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan melayang turun beberapa depa, tertahan di antara pusaran kabut racun yang masih berputar di sekelilingnya. Dari kejauhan, pertempuran bangsa Gandarwa dan barisan Taksaka di bawahnya masih berlangsung sengit. Ki Joko Murti dalam wujud besar berbulu hitam dengan cakar dan taring tajam terus menerjang barisan siluman ular yang mencoba menutup jalur menuju pusat lembah. Sementara Mbah Barno memperkuat lingkaran energi perlindungan untuk menjaga pasukan Gandarwa tetap berdiri menghadapi tekanan aura Taksaka yang belum sepenuhnya padam. Namun ketika pemimpin ular putih itu menurunkan kedua tangannya perlahan, seluruh aliran energi di sekelilingnya berubah. Cahaya hijau yang menyelimuti tubuhnya meredup, lalu padam satu persatu seperti bara api yang kehabisan bahan bakarnya. Sayapnya terlipat perlahan, menandakan penghentian aliran tenaga tempur yang selama ini menopang wujud kekuasaannya. Kabut racun Wanarupa masih mengelilinginya namun tidak lagi menekan. Makhluk itu melayang diam di udara dengan menundukkan kepalanya. Sisik putih di tubuhnya masih berdenyut lemah akibat racun yang telah merasuk jalur energi di dalam dirinya. Sementara sorot matanya yang tajam kini berubah menjadi tatapan tenang yang dipenuhi kesadaran akan kekalahan. Aku menyerah, Seru makhluk bersisik putih pucat itu dengan lantang. Wanarupa langsung menghentikan kepakan sayapnya. Tubuh kelelawar itu melayang tenang di hadapan lawannya, mempertahankan pusaran racun sebagai pengikat terakhir jika perlawanan kembali muncul. Baiklah Kisanak,
Aku mengerti. Dan sekarang perintahkan pasukanmu untuk ikut menyerah juga. Balas Wanarupa dengan tegas. Mendengar apa yang dikatakan Wanarupa, pemimpin Taksaka itu tidak lagi mengumpulkan tenaga. Dia perlahan mengangkat satu tangannya, lalu menurunkannya ke arah medan pertempuran di bawah. Gelombang energi putih kehijauan menyebar dari tubuhnya, menjalar seperti riak air yang menyentuh seluruh barisan bangsa Taksaka. Getaran energi itu membawa satu makna yang sama, yaitu perintah untuk menghentikan pertempuran. Para siluman ular yang masih bertarung dengan pasukan Gandharwa seketika merasakan perubahan dari tekanan aura pemimpin mereka. Gerakan mereka mulai melambat, serangan-serangan yang sebelumnya mengalir tanpa ragu mulai terhenti. Satu persatu, makhluk Taksaka menarik diri dari hadapan Ki Joko Murti dan Mbah Barno, mundur dengan sikap waspada namun tidak lagi menyerang. Ki Joko Murti juga menghentikan ayunan cakarnya tepat di hadapan salah satu siluman ular yang hampir dia koyak. Nafas berat keluar dari dadanya, sementara mata tajamnya menatap ke arah langit tempat dua kekuatan besar itu melayang berhadapan. Mbah Barno menurunkan sedikit kekuatannya, meskipun tetap menjaga kewaspadaannya. Naluri batin membaca perubahan besar yang terjadi dalam keseimbangan medan tempur. Di atas mereka, pemimpin Taksaka itu akhirnya menundukkan kepalanya lebih dalam. Siapakah panjenengan ini, Kisanak? Tanya sosok pemimpin Taksaka sambil mengangkat wajahnya dan menatap ke arah Wanarupa. Aku akan memberitahumu jika waktunya sudah tepat, Kisanak. Balas Wanarupa dengan sikap dingin. Tapi aku jelas-jelas melihat sosok Tirtabagya pada dirimu. Lalu kau berubah wujud menjadi Kalwang Sekti, makhluk yang aku tahu memiliki sukma abadi. Ujar sosok manusia ular putih itu kebingungan. Aku tidak terlalu dekat dengan Ki Tirta, tapi aku sangat dekat dengan manusia yang pernah menjadi tuannya. Sekarang, katakan siapa dirimu, Kisanak? Balas Wanarupa sedikit menjelaskan. Namaku Sanca Tirta. Aku adalah saudara dari Tirtabagya. Ujar sosok bernama Sanca Tirta yang membuat Wanarupa terkejut mendengarnya. Kalau begitu, aku akan menceritakan semua tentang Ki Tirta kepadamu, Ki Sanca. Tapi nanti, setelah perang ini selesai. Sekarang, mari kita temui pemimpin bangsa Gandharwa di bawah sana. Balas Wanarupa yang langsung melesat ke arah Ki Joko Murti dan Mbah Barno serta pasukan utama bangsa Gandharwa. Di sisi lain, Widanu yang berada di langit lembah Mangkara telah berhasil menumbangkan sosok naga merah raksasa yang sebelumnya menghadapi salah satu bayangannya. Tubuh naga bersayap hitam itu melayang tak terkendali setelah serangkaian serangan pukulan dan tendangan jarak dekat yang berisi perpaduan antara energi Raja Bali dan energi Pancawara yang menghantam pusat kekuatannya. Retakan-retakan cahaya merah gelap menjalar di sepanjang sisi keras yang melapisi tubuh naga merah itu sebelum akhirnya makhluk itu jatuh menembus kabut lembah, disertai gemuruh yang mengguncang dinding-dinding batu Mangkara. Widanu berdiri melayang di antara sisa pusaran energi yang masih berputar liar di udara. Nafasnya tetap tenang, meski tekanan pertempuran barusan meninggalkan getaran berat di seluruh tubuhnya. Sorot matanya kini tertuju pada mahkota emas yang berhasil diambilnya dari kepala sang naga. Mahkota itu bergetar hebat di genggaman Widanu, seperti mencoba menolak penguasaan baru. Namun, energi Raja Bali yang menyatu dengan Pancawara memancar semakin kuat, menekan perlawanan pusaka tersebut hingga akhirnya cahaya keemasan pada mahkota itu redup dan berubah menjadi kilau gelap yang tunduk pada kehendaknya. Sementara itu di jantung lembah, bayangan Widanu yang menggantikannya menghadapi benteng terakhir Mangkara telah menyelesaikan pertempurannya dengan tidak kalah sengit. Wujud bayangan itu bergerak dengan kekuatan yang sama besar,
menyapu barisan bangsa Andaka yang sebelumnya berdiri kokoh menjaga pusat wilayah lembah. Makhluk bertubuh hitam legam bertanduk banteng yang menjadi pemimpin bangsa itu sempat bangkit dengan amarah terakhirnya. Keempat lengannya mengayunkan pedang dan tameng dengan kekuatan yang mampu membelah lapisan energi di sekeliling medan pertempuran. Setiap langkahnya memicu getaran dari inti Mangkara, mencoba memanggil kekuatan leluhur bangsa Andaka yang mempertahankan wilayah mereka. Namun, bayangan Widanu bergerak tanpa ragu. Serangan demi serangan Raja Bali menghantam titik-titik vital di tubuh kekar tersebut. Gerakannya lebih cepat dari bayangan cahaya yang dipantulkan oleh pedang-pedang hitam milik makhluk itu. Setiap hantaman energi memutus jalur kekuatan yang mengalir dari tanah Mangkara ke tubuh sang penjaga. Retakan cahaya merah mulai muncul di dada dan punggung makhluk hitam itu. Raungannya menggema keras, mencoba mempertahankan wibawa terakhir sebagai benteng utama lembah. Dia masih berusaha bangkit sambil mengangkat keempat lengannya. Namun, tekanan energi bayangan Widanu memaksanya berlutut dan menghancurkan lapisan tanah di bawah kakinya. Dengan satu pukulan terakhir yang menghantam pusat energi di antara tanduknya, makhluk raksasa itu akhirnya tumbang. Tubuh besarnya jatuh perlahan meski tidak musnah. Kejatuhan pemimpin mereka membuat barisan Andaka kehilangan poros kekuatannya. Puluhan makhluk banteng yang sebelumnya mengamuk dengan brutal mulai menghentikan serangan. Aura tempur mereka redup, digantikan oleh getaran ragu yang menjalar di antara barisan mereka. Bayangan Widanu berdiri tegak di tengah medan tempur yang dipenuhi runtuhan energi. Raja merah di tubuhnya menyala kuat, menekan sisa perlawanan yang masih tersisa di antara bangsa Andaka. Tekanan aura yang dipancarkan menyebar seperti gelombang sunyi yang memaksa setiap makhluk di hadapannya menundukkan kepala. Satu persatu makhluk Andaka menjatuhkan senjata mereka. Tameng-tameng hitam yang sebelumnya menjadi simbol pertahanan Mangkara menghantam tanah dengan suara berat. Mereka mundur perlahan, lalu berlutut serempak menandakan penyerahan diri di hadapan kekuatan yang telah menumbangkan pemimpin mereka. Di saat yang sama, getaran energi di seluruh lembah Mangkara berubah drastis. Lapisan pertahanan yang selama ini mengikat kekuatan empat penjuru lembah mulai melemah, menandakan bahwa benteng pertahanan Mangkara telah runtuh dari langit hingga ke jantung wilayahnya. Dari ketinggian, Widanu menatap ke bawah dengan mahkota naga yang masih berada dalam genggamannya. Sementara di pusat lembah, bayangannya berdiri di antara barisan bangsa Andaka yang telah tunduk, menjadi penanda bahwa kekuatan Mangkara kini berada di ambang perubahan besar. Keheningan perlahan merayap di seluruh penjuru lembah Mangkara. Getaran energi yang sebelumnya saling berbenturan kini mereda berganti dengan arus gaib yang berputar pelan seperti nafas panjang setelah badai besar berlalu. Kabut lembah yang sempat terpecah oleh ledakan kekuatan mulai turun kembali, menutup luka-luka energi yang tersisa di udara. Di beberapa sisi medan tempur, pasukan Gandarwa menghentikan pergerakan mereka. Para punggawanya tetap siaga, namun senjata mereka tidak lagi terangkat tinggi. Naluri tempur mereka merasakan perubahan besar yang sedang terjadi. Di jantung pertahanan Mangkara, tubuh makhluk bertanduk banteng itu masih berlutut dengan nafas berat. Retakan cahaya merah gelap masih terlihat di sepanjang tubuh hitam legamnya. Perlahan, makhluk itu mencoba bangkit dan memunculkan gema berat yang bergulung di dinding lembah. Bayangan Widanu tetap berdiri tegak di hadapannya. Raja merah di tubuhnya masih berdenyut kuat, namun tekanan auranya mulai ditarik perlahan, memberi ruang bagi makhluk itu untuk bicara. Makhluk itu kemudian mengangkat wajahnya dengan sorot mata yang semula dipenuhi amarah, tapi kini berubah menjadi tatapan tenang yang diliputi kekalahan panjang. Aku Kabawira, Panglima bangsa Andaka, mengaku kalah Kisanak, dan pertempuran ini telah selesai. Ucapnya dengan suara berat yang menggema. Suasana semakin hening ketika suara langkah berat terdengar dari sisi medan tempur yang lainnya.
Dari balik barisan makhluk sona, muncul sosok tinggi berwujud manusia dengan kepala serigala hitam yang bulunya tampak lebih pekat dari yang lain. Aura yang memancar darinya terasa liar, namun kini tertahan oleh sikap tunduk. Makhluk itu melangkah maju, lalu menundukkan kepalanya di hadapan bayangan Widanu. Aku Sagawan Sapta, pemimpin bangsa Sona juga mengaku kalah, Kisanak. Ucapnya dengan suara serak yang terdengar seperti geraman tertahan. Belum sempat gema suara para pemimpin penjaga itu benar-benar mereda, kabut tipis di sisi lain medan tempur perlahan terbelah, seakan memberi jalan bagi kekuatan lain yang hendak menunjukkan keberadaannya. Barisan bangsa Taksaka bergerak serempak, membentuk lorong panjang dengan sikap tubuh menunduk seperti hormat. Dari tengah lorong barisan itu, sosok bersisik putih dengan sayap menyerupai naga melangkah maju. Cahaya pucat memantul di setiap sisik yang menutupi tubuhnya. Sementara aura yang menyelimutinya kini jauh lebih tenang dibandingkan saat pertempuran masih berkecamuk. Tekanan energinya tetap terasa besar, namun tidak lagi memancarkan niat menyerang, melainkan kewibawaan seorang pemimpin yang telah memilih untuk menahan kekuatannya. Di saat yang sama, dari sisi lembah, barisan pasukan Gandarwa mulai berkumpul. Ki Joko Murti memimpin langkah di barisan terdepan, diikuti Mbah Barno yang masih menjaga lingkaran energi perlindungan di sekitar pasukan inti. Jejak pertempuran masih tampak jelas di tubuh dan aura mereka. Namun sorot mata para punggawa Gandarwa menunjukkan kewaspadaan yang tidak berkurang sedikit pun. Mereka segera mengambil posisi di belakang bayangan Widanu yang berdiri sebagai poros kekuatan di jantung medan tempur. Tidak lama berselang, aliran energi di udara kembali bergetar pelan ketika satu sosok melangkah keluar dari kabut lembah. Warna rupa muncul dengan wujud manusia bertubuh kekar, rambut panjang tergerai hingga punggung, serta rajah merah yang menyala samar di sepanjang lengannya. Ciri khas bangsa Gandarwa yang kini dia tiru dengan sempurna. Langkahnya tenang, tapi tekanan energi yang menyertai setiap pijakannya membuat sisa kabut di sekitarnya bergeser menjauh. Dia berhenti beberapa langkah di samping bayangan Widanu, menatap lurus ke arah para pemimpin penjaga Mangkara dengan sorot mata yang penuh kesiagaan. Beberapa detik kemudian, udara di atas lembah berguncang oleh gelombang energi yang turun dari langit. Arus angin berputar membentuk pusaran besar, menyingkirkan lapisan kabut yang menutupi medan tempur. Dari tengah pusaran itu, sosok Widanu melesat turun dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya mendarat di hadapan barisan pasukan Gandarwa, memunculkan gelombang tekanan yang menyapu debu dan sisa energi pertempuran di sekelilingnya. Rajah merah di tubuhnya masih memancarkan cahaya kuat, sementara di tangannya tergenggam erat mahkota naga yang memantulkan kilau gelap kemerahan. Kehadirannya membuat arus energi di seluruh lembah Mangkara bergetar kembali, seolah lembah itu sendiri menyadari bahwa penentu nasib wilayah tersebut kini telah berdiri di pusat medan tempur. "Mengapa tidak ada bangsa kera di sini, Ki?" tanya Widanu sambil berjalan mendekat ke arah Ki Joko Murti dengan aura kebesaran pemimpin Gandarwa. Aku sendiri belum tahu, Den, balas Ki Joko Murti dengan wajah tertunduk. Maafkan jika aku lancang, Tuan. Tapi jika panjenengan mencari bangsa kera dan para pemimpinnya, bukan lagi di lembah ini, ujar sosok manusia berwujud serigala hitam sambil menatap Widanu dalam-dalam. Apa maksudmu, Sagawan Sapta? Tanya Ki Joko Murti dengan tatapan tajam. Jauh sebelum kalian datang, mereka sudah lebih dulu menempati istana baru bangsa kera yang berada di batas wilayah kerajaan gaib bangsa Buto Kipati, balas sosok Sagawan Sapta menjelaskan. Lalu apa yang membuat kalian mati-matian mempertahankan lembah ini dan malah memilih melawan kami? Tanya Ki Joko Murti. Setiap dari kami ingin menjadi pemimpin Mandala, Ki, dan kami pikir
Berada di bawah kepemimpinan bangsa Gandarwa, kami hanya merugi dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Maka dari itu, kami dari bangsa Sona, Pataga, Andaka, dan Taksaka memilih memindahkan sumber energi yang ada di Lembah Mangkara ke wilayah Mandala kami sendiri. Walau kami tahu suatu saat nanti kami akan berperang dengan sekutu kami saat ini, tapi setidaknya kami ingin memiliki Mandala yang kuat dari sumber energi yang diberikan oleh Mahabala dan Sang Raja Kera baru, yaitu Ki Subala. Imbuh Sagawan Sapta yang membuat Ki Jokomurti dan Mbah Barno terkejut mendengarnya. Lalu, apakah kalian ingin tetap berjalan sebagai bangsa yang memiliki Mandala sendiri, atau kita bersatu kembali dalam kerajaan Winduloka, Ki? Tanya Widanu tegas. Sebuah kerajaan besar yang berdiri dari berbagai bangsa gaib membutuhkan pemimpin yang kuat dan tegas serta bermartabat, Den. Bukan pemimpin yang bisa dengan mudah dikendalikan oleh makhluk-makhluk lain di sekitarnya, Sahut sosok Kabawira sambil maju beberapa langkah. Sosok pemimpin yang kuat akan mampu melihat keadaan kerajaannya dengan kesempurnaan batinnya. Selain itu, dia tidak boleh percaya begitu saja dengan laporan-laporan palsu yang dibuat para punggawanya hanya untuk ketenangan dan kesenangan sesaat. Imbuh Kabawira sambil menatap Ki Jokomurti dengan senyum sinis. Perpecahan di kerajaan Winduloka adalah hasil dari kepemimpinan burukmu, Ki Patih, sahut Sancatirta yang tatapannya juga tertuju pada Ki Jokomurti. Cukup, Ki. Apapun yang terjadi di masa lalu, kita bisa perbaiki lagi di masa kini dan masa yang akan datang. Yang jelas, tujuanku hanya satu, yaitu menyelamatkan Nyai Sekardewi dan juga Nyai Ayu Puspa, serta 2 pusaka kerajaan Winduloka, ujar Widanu tegas. Kalau begitu, panjenengan harus pergi ke Alas Wengker, Den, tempat yang kini menjadi mandala utama bangsa Kera yang dijaga oleh pasukan bangsa Buto, balas Kabawira sambil menatap ke arah Widanu. Tunggu dulu, Ki. Kenapa bisa bangsa Kera dan bangsa Buto saling berhubungan baik? Apa alasannya, Ki? Tanya Widanu penasaran. Nyai Sekardewi, Den, sahut Ki Jokomurti yang sontak membuat Widanu dan Mbah Barno terkejut. Sudah lama bangsa Buto menginginkan putri kerajaan Winduloka yang berasal dari keturunan langsung Sang Gandarwa Raja Bali. Tapi berkali-kali itu juga Nyai Sekardewi menolaknya, dan bahkan dia siap berperang untuk menghentikan keinginan dari bangsa Buto itu. Imbuh Ki Jokomurti lagi. Apa yang dikatakan Ki Patih benar adanya, Den. Ki Subala dan Sang Senopati Mahabala telah menukar Nyai Sekardewi dengan sebuah mandala besar yang berada di Alas Wengker. Dan saat ini, kekuatan mereka mampu menandingi 4 gabungan kekuatan bangsa Sona, Pataga, Andaka, dan Taksaka, karena mereka juga dibantu oleh bangsa Buto, sambung Kabawira menjelaskan. Itulah alasan kami kenapa tetap bertahan di lembah ini dan mengikuti perintah Ki Subala, Den. Karena kami tahu, jika kami membangkang titah Sang Raja Kera itu, maka bangsa kami akan dijadikan budak, dan yang lebih buruk, kami akan dimusnahkan. Imbuh Kabawira lagi. Baiklah, Ki. Sekarang pilihan aku kembalikan kepada kalian, para pemimpin masing-masing bangsa. Apakah akan berjalan sebagai mandala-mandala kecil yang sewaktu-waktu dapat dimusnahkan dengan mudah, atau kembali bersatu dalam Panji Winduloka? Tanya Widanu tegas. Keheningan menyelimuti seluruh lembah Mangkara setelah ucapan Widanu menggema di tengah pusaran energi lembah.
Angin gaib yang sejak tadi berputar di langit perlahan mereda, seolah alam lembah ikut menunggu keputusan dari bangsa-bangsa yang berdiri di hadapannya. Sagawan Sapta menundukkan kepala lebih dalam. Bulu hitam di tengkuknya meremang pelan menandakan pergolakan batin yang masih berusaha dia kendalikan. Di belakangnya, barisan bangsa Sona saling bertukar pandang, lalu satu persatu menekukan lutut mereka hingga menyentuh tanah batu lembah. Setelah itu, Sagawan Sapta maju melangkah. Jika panjenengan benar-benar berniat mempersatukan kembali kerajaan Winduloka, maka bangsa Sona bersedia berada di bawah panji kepemimpinan panjenengan Raja Bali. Ucapnya dengan suara berat namun mantap. Dia menundukkan kepala hingga hampir menyentuh tanah. Tapi dengan satu syarat, bangsa kamilah yang akan menjadi penjaga terluar di wilayah kerajaan, karena kami adalah bangsa pemburu. Imbuh Sagawan Sapta. Aura yang menyelimuti barisan bangsa Sona perlahan berubah. Getaran liar yang sebelumnya memenuhi tubuh mereka kini mereda berganti aliran energi yang lebih tertata. Tidak lama berselang, Kabawira melangkah maju. Tubuh raksasanya yang dipenuhi retakan energi kini berdiri tegap meski jelas menunjukkan bekas pertempuran berat. Keempat lengannya terlipat di depan dada sebelum dia berbicara. Bangsa Andaka hidup dari kekuatan dan kehormatan, Den. Ucap Kabawira dengan suara bergema. Dan kami hanya tunduk kepada sosok yang mampu menundukkan kami tanpa memusnahkan keberadaan kami. Imbuhnya lagi sambil mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke arah Widanu. Dan panjenengan telah membuktikan hal itu. Jika kerajaan Winduloka benar-benar akan dibangun kembali, maka bangsa Andaka bersedia menjadi benteng pertahanan utama kerajaan. Kami akan menjadi pusat kekuatan dan gerbang utama, sebagaimana kami menjaga Mangkara selama ini. Pungkas Kabawira. Di sisi lain, sayap putih Sancatirta bergerak perlahan sebelum akhirnya terlipat sempurna di punggungnya. Dia melangkah maju, lalu menurunkan tubuhnya dengan sikap hormat yang dalam. Bangsa Taksaka juga akan nyawiji, Den. Dan kami akan menjaga jalur rahasia dan aliran energi bawah kerajaan. Ucapnya pelan namun jelas. Jika panjenengan menjadi poros baru keseimbangan Winduloka, maka kami bersedia membuka seluruh sumber energi untuk dapat digunakan membangun kembali kerajaan Winduloka yang lebih kuat. Kami tidak bersumpah pada tahta, tapi kami bersumpah pada keseimbangan. Dan untuk saat ini, keseimbangan itu berada di tangan panjenengan, Den. Pungkas Sancatirta. Pasukan Gandarwa yang berdiri di belakang Widanu secara naluriah menundukkan kepala. Ki Joko Murti memejamkan mata sejenak, lalu ikut menekukan lututnya. Mbah Barno mengikuti di sampingnya dengan sikap hormat yang dalam. Wanarupa berdiri tegak beberapa langkah di belakang Widanu, menundukkan kepala sebagai tanda pengakuan atas keputusan yang sedang berlangsung. Widanu memandang ke seluruh penjuru lembah. Tatapannya menyapu barisan Sona, Andaka, dan Taksaka yang kini berluntut serempak. Rajah merah di tubuhnya berdenyut pelan, menyatu dengan getaran energi Mangkara yang perlahan berubah arah. Dia kemudian mengangkat mahkota naga yang masih berada dalam genggamannya. Cahaya merah gelap dari mahkota itu memancar, lalu beradu dengan pancaran energi Raja Bali. Dua aliran kekuatan itu saling bersinggungan di udara, membentuk lingkaran cahaya yang menggantung di atas pusat lembah. Tapi setelah kerajaan gaib ini berdiri kokoh dan keseimbangannya terjaga, aku akan kembali ke duniaku. Dan kalian harus memilih raja baru yang akan memimpin kerajaan Winduloka. Ucap Widanu dengan tegas. Oke, itulah tadi kisah dari Widanu yang akhirnya dapat menyatukan kembali bangsa-bangsa gaib ke dalam kerajaan Winduloka.
Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.